kita menjadi mati yang husnul khotimah, mati yang membawa iman dan Islam sehingga mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Tinggal 5 menit lagi. Kayaknya tegang amat dengan Bapak. Suara anak-anak doang. Kenapa? Ada yang lucu. Ibu bapak yang saya hormati, malam ini kita hadir bersama, kita tinggalkan semua kegiatan aktivitas di rumah kita untuk bisa hadir di tempat ini. Saya yakin tidak lain dan tidak bukan, ini adalah karena tujuannya, karena maksudnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka cinta kita, dalam rangka mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi dari sejak Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam yang punya gelar Abul Bashar, punya gelar manusia, bapaknya manusia, sampai kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu-satunya Nabi dan Rasul yang hanya diberikan hak oleh Allah lebih dari segalanya, yaitu mendapatkan hak syafaatul uzma di hari kiamat, cuma Nabi kita Muhammad, cuma Nabi kita Muhammad. Ini satu-satunya Nabi, Pak Mudin. Kita peringati maulidnya. Jadi wajar kalau malam ini semua kegiatan aktivitas kita di rumah kita tinggalkan, karena Nabi Muhammad satu-satu Nabi lah yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Apa saya suruh kalian? Maksudnya jadi gak terlalu tegang, terus gak terlalu loyo. Ini kelihatan kan ibu-ibu yang habis berantem sama suaminya ini. Kalau mau masih gak panggil lah. Jadi wajar nih kalau malam ini demi cinta kita kepada Nabi kita korbanin apa aja nih, betul gak? Udah berapa pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad dibanding Nabi Muhammad cinta kepada kita? Nih Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hari ini nih kita hadir di Masjid Nurul Iman yang mulia ini dalam rangka cinta kepada Nabi, suka kepada Nabi, teman kepada Nabi, belum berapa dibanding cinta Nabi khawatirnya kepada kita umatnya. Ustaz Muhammad doang, ini Ustaz Hasan yang kelihatan tegang. Nabi Muhammad ketika mau dicabut ruhnya oleh Allah melalui malaikat Israel, itu apa yang terucap saking sayangnya kepada kita di umat Nabi Muhammad yang ada di Kecamatan Pakis Jaya, yang ada di seluruh dunia dari Masrek sampai ke Maghreb. Apa yang terucap dari lisannya karena saking sayangnya kepada kita di umatnya, ketika roh Nabi Muhammad akan diambil melalui malaikat Israel, apa yang terucap dari lisan Rasul yang mulia? Ummati as-sholat as-sholat. Terjemahan bahasa kita di ummati sholat
sholat 5 waktu jangan apa pernah disebut anaknya Siti Fatimah anak tercintanya? Apa disebut Khadijah istri tercintanya? Apa disebut Aisyah istri tercintanya? Apa disebut Sayyidina Ali mantu kesayangannya? Apa disebut kuda-kudanya, onta-ontanya? Apa disebut harta yang dimiliki Khadijah dan Aisyah? Tidak, yang disebutin kita umatnya, ummati Jadi wajar kalau malam ini kita berkorban demi cinta kita kepada Nabi, belum ada apa-apanya. Saya tanya sekarang, kalau kita suka, kita cinta, kita dekat sama seorang, kita berkorban nggak? Berkorban nggak? Mana Bang Haji? Ustaz Haji, kalau dekat sama seseorang berani berkorban nggak? Ayo dah. Kita debat nih, sama debat berani korban enggak? Ustaz Muslihat. Ayo. Berani korban enggak kita? Ustaz Muslihat punya debat nanti janji jangan kagak siap tengah malam juga. Dikorbankan? Jangan kondisi cuaca kayak seperti ini, hujan gerimis. Pasti betul. Kenapa demi cinta itu cinta kepada manusia yang bukan luar biasa? Apalagi cinta kita kepada Nabi yang jelas-jelas akan memberikan pertolongan. Bahkan nanti di padang mahsyar manusia dikumpulkan berbagai macam. Nanti umat Nabi Muhammad dikumpulkan menjadi 12 golongan. Sedangkan matahari cuma ukuran 1 tombak. Tidak ada tempat kita berlindung. Di sana umat Nabi Muhammad digolongkan menjadi 12 golongan, salah satu di antaranya ada nanti umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan satu kelompok, satu golongan, tidak punya 2 kaki, tidak punya 2 tangan. Mau nggak, Pak? Bu? Mau nggak dikumpulin nanti tangannya kagak, kakinya kagak? Mau nggak? Na'udzubillah min. Golongan yang berikutnya nanti umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar, nunggu proses pengadilan Allah. Sedangkan nunggu proses pengadilan Allah di padang mahsyar 1000 tahun. Bibit dari al-bisanah keluar dari kemaluannya baik laki dan berbuah, nanah dan darah. Na'udzubillah min. Mau masuk golongan yang mana nih? Mau masuk golongan yang tangannya kagak ada, kakinya kagak ada, atau mau masuk golongan yang telanjang bulat dari kemaluannya keluar nanah dan darah? Na'udzubillah min. Ada lagi nanti golongan umat Nabi Muhammad. Walaupun hari ini kita kumpul di suatu tempat, di dunia bisa saja kita kumpul di suatu tempat, nanti di padang mahsyar sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin, wamtazal yauma ayyuhal ketimun. Wamtazul yauma ayyuhal muslimun idza waqa'atil waqi'ah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Mantap ini Ustaz Tatib muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
kedengaran Bang Ustaz Muhammad ini istrinya. Ini istri yang calon masuk surga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mantap. Kalau ini ayat terapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ayat berapa itu? Surat apa? Apa itu? Surat Al-Amalah ayat berapa? Ayat 1. Apal juga bahasa itu. Ini kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Sekian lama apal juga itu. Ustaz Ratib murid itu bagaimana? Ya ini namanya murid yang modern, Al-Quran hafal, lagu-lagu ayat-ayat cinta juga, tapi enggak cuma-cuma ini. Ustaz Sufyan yang ngambil ilmu dari hadis. Suaminya aja ada tadi itu ya, yang suaminya pada hafal ayat Quran itu. Ini ciri istri yang solihah. Insya Allah masuk surga jadi ratu bidadari. Ibu yang saya hormati, ayat itu menjelaskan di kelompok-kelompok manusia dari umat Nabi Muhammad. Ada nanti yang digolongkan satu kelompok dia menunggu di padang mahsyar. Kakinya kaki manusia, tangannya tangan manusia, cuma mukanya muka babi. Serem enggak Pak? Tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, cuma punya mukanya muka babi. Mau masuk golongan yang mana? Mau nggak masuk golongan ini? Na'udzubillahi min. Walaupun lagi di dunia ini perempuan cantiknya luar biasa, sampai jadi rebutan laki-laki, sampai ada keluar kalimat pantun jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris. Kurang jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris. Walaupun harus pati di ujung keris, yang penting dapat si indun yang manis. Ada. Di dunia jadi rebutan dia. Tapi kalau salah satu amalan yang tidak dilaksanakan di dunia ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, nanti mukanya diganti menjadi muka babi. Na'udzubillahi min. Begitu pun laki-laki gantengnya luar biasa, perempuan sampai kuat, tergila-gilanya, sampai Roma Irama menciptakan lagu pria idaman yang bukan nyanyi apa? Bagaimana lagunya itu? Nanti kalau tidak melakukan ajaran Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan tidak taubat dia, berlumuran dengan noda dan dosa, maka nanti dikumpulkan di padang mahsyar kaki manusia, tangan manusia, cuma mukanya muka babi. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kita tahu dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang berbentuk bahagia, yang berbentuk binatang, maka babi lah yang paling jelek. Binatang babi hitam,
monyok, ileran, bau, najis. Nanti diganti rupanya. Ada lagi nanti manusia dari umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan di padang mahsyar. Dia terendam di keringatnya sendiri. Ada yang terendam di mata kakinya, ada di dengkulnya, ada di pusarnya. Ada yang loyor di keringatnya, nunggu proses pengadilan Allah. Mau masuk yang mana itu? Belum. Ada lagi nanti umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan di padang mahsyar. Jalannya dia mengesot, mukanya dibuat jalan. Nanti berlumuran dengan darah keluar dari muka, dari perutnya, karena berjalannya dia mengesot dengan muka. Naudzubillah min. Ada lagi nanti umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar. Dia punya kelompok, punya golongan. Kepala bakal kaki, kaki bakal kepala. Yang kalau kata orang tua dulu itu namanya membedi susah. Membedi susah. Begitu. Ada lagi umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan di padang mahsyar, tenggorokannya bolong tenggorokannya. Kira-kira ini apaan amal ini perbuatannya nih? Kelompok yang tenggorokannya bolong, apa nyambung sama golongan yang tadi? Tidak. Sesuai perilaku pekerjaannya di dunia. Ada juga nanti umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan bukan sekedar kelompok tenggorokan yang bolong. Ada nanti umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan perutnya lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini, yang isi perutnya adalah api neraka. Naudzubillah min. Semua itu mengharapkan syafaat Rasul. Tapi ada nanti golongan umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan di padang mahsyar. Dia tidak kepanasan. Walaupun matahari cuma 1 tombak, walaupun matahari cuma 1 meter, yang lain umat Nabi Muhammad golongannya tadi apa yang saya sebutkan. Tetapi ada ini umat Nabi Muhammad yang golongan ini dia kalailatil badri. Begitu dilihat mukanya berseri-seri, dia tidak dalam keadaan telanjang bulat, dia pakai pakaian mulia. Di dunia semulia, semahal, sehebat apapun, tidak melebihi kemuliaan pakaian yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Dalam keadaan dunia tidak terasa panas, bahkan proses nunggu pengadilan Allah yang 1000 tahun hanya bisa wahidati, cuma 1 jam. Kira-kira mau golongan yang mana? Bu, ini orang kelapa juga kayak ikan bandar di ojek, matanya melotot, dibulang balik dia baca kayak ikan bandar. Mau masuk golongan yang mana Pak? Golongan yang mana? Golongan yang akhir atau golongan yang tadi? Golongan yang golongan yang terakhir itu yang nikmatnya luar biasa. Apa salah satu di antaranya? Kalau ingin masuk golongan yang ini, dengar ini. Mau suka mau tidak, apa yang malam ini saya sampaikan, kewajiban saya sebagai tanggung jawab moral untuk dunia dan akhirat. Ingin masuk golongan yang terakhir yang disebutkan tadi, salah satu bukti di antaranya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala resiko dan konsekuensinya, dengan segala resiko dan ajarannya. Itulah yang kita laksanakan sampai kepada akhir hayat kita. Jangan kemudian Bapak Ibu pengumur merasa bangga.
dengan sholat yang kita lakukan. Jangan Bapak Ibu merasa bangga dengan ibadah puasa yang pernah kita kerjakan. Jangan Ibu Bapak merasa bangga dengan sedekah infak yang pernah kita sumbangkan. Jangan dulu Bapak Ibu merasa bangga dengan amal-amal sosial yang pernah kita lakukan, tetapi sedikit ada kebincangan cinta kepada Muhammad tidak dilaksanakan, tidak menjadi jaminan nilai pahala mengantarkan cintanya Nabi kepada kita Muhammad sallallahu alaihi. Pak, jam berapa? Jam 10 lewat 15 sudah lewat. Pak, ngangkat. Kalau kita selawat dulu. Salatullah salamullah salatullah Bapak-bapak Ibu suara Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus tawassalna bismillah Rasulullah wa kulli mujahidin lillah Allah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah Illahi limil ummah Illahi salimil ummah wa min hamil wa min ummah bi ahlil bad Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat Mat Sadi pengajian di Solo di Arbabul Inayah di kitab Qomil Utubiyah. Nazomnya itu wahkum nabiyaka sumum qadrahu. Kata Rasulullah, wahkum nabiyaka, cintailah nabimu summa azim qadrahu, kemudian agungkan hormati kadar nabimu. Salah satu di antaranya menghormati, memuliakan Nabi Muhammad bikasrati sholati alaihi, dengan membaca banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab Qur'an Nasir dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang paling pelit, supernya pelit, rajanya pelit di atas raja pelit, ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau kalimat sallu ala Nabi Muhammad,
Ketika dikumandangkan salawat kepada Nabi, dia diam. Itulah tingkatan manusia pelit, rajanya pelit. Kalau nggak percaya, Bapak buka di kitab Turabun Nasihin, di kitab Tazkarun Nawawi Syekh Muhammad Tayyib Al-Jawi Al-Bantani. Bahkan kata Rasul, man ahabba say'an kana kasurun min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, cinta kepada orang lain, cinta kepada hamba, kasurun min zikrihi, dia lebih banyak menyebut-nyebutnya. Betul. Lah ini semua baca sholawat, ngomongnya cinta Nabi, tapi malah jangan sampai kita kena apa yang disabdakan Rasul. Apa kata Rasulullah? Yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah, yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kita dan umat Islam yang beriman kepada Allah hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dicintai melebihi cintanya min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, cintanya melebihi kepada anak-anaknya, wa walidihi, cintanya melebihi kepada kedua orang tuanya, wa nas ajma'in, dan seluruh manusia. Kalau Nabi belum menempatkan di peringkat yang teratas cinta kita, maka dianggap iman kita belum sempurna. Salat yang kita lakukan belum sempurna mendapat nilai pahala salatnya. Puasa yang kita lakukan belum sempurna nilai pahala puasa Ramadan kita, zakat kita, gaji kita, amal-amal soleh ibadah yang lainnya sebelum menempatkan Rasul di atas segalanya. Kenapa demikian? Karena Rasul yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita, yang akan mengantarkan masuk surganya kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, sekarang pembuktian cinta kita kepada Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan. Pada zaman Bapak mau senang mau kagak, saya sudah tidak lagi tanggung jawab moral dunia akhirat di hadapan Allah. Karena malam ini kita lagi buktikan cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Allah. Setengah bulan yang lalu, bahkan 3 minggu yang lalu sedang viral di negara Prancis bahwa Nabi Muhammad dibuat karikatur, Nabi Muhammad dibuatkan kartun, Nabi Muhammad digambarkan dengan gambar yang tidak benar, dengan gambar penghinaan. Ada seorang yang berusia 18 tahun laki-laki yang bernama Abdullah bin Anzor. Ketika ada seorang guru dari non-Muslim, dia menggambarkan Nabi Muhammad dengan gambar karikatur, dengan gambar kartun, maka ketika itu guru disambangi, kemudian dia tepas batang lehernya. Berani gak dia begitu? Berani gak? Berani gak? Kan ngomong depan Nabi, ngomong cinta, ayo bukti supaya ada kaitan dengan hadis tadi. Nah, sekarang kita jihad fisik belum ada komando jihad fisik untuk melawan orang-orang Prancis yang menghina Nabi, yang melecehkan Nabi, bahkan pemerintah memberikan dukungan, dianggap kebebasan. Lalu bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Muhammad yang malam ini kita peringati hari akhirnya, maka sepakat kita umat Islam yang aku sempurna iman kita, akan ibadah kita mendapatkan imbalan pahala sempurna di hadapan Allah. Rasul di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satu di antara buktikan cinta kita malam ini kepada Nabi, malam ini kita sudah berani berkorban. Lalu apalagi produk-produk Prancis jangan dibeli. Salah satu di antaranya ini minuman aqua. Aqua jangan dibeli. Ini produk Prancis yang jelas-jelas memusuhi umat Islam. Saya baca di medsos, benar atau tidak,
dalam jangka 1 bulan ini umat Islam yang beli, khusus umat Islam yang beli karena mayoritas di Indonesia itu terkumpul 1 bulan 1,5 miliar keuntungannya. Buang apa? Ini dana untuk menghancurkan umat Islam. Makanya saya lebih baik minta sama panitia air mata. Saya nggak minum. Iya. Masih banyak produk-produk muslim, masih banyak produk-produk yang non muslim tapi tidak menghancurkan, tidak menghina Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya ibu, ketika ibu punya suami ibu dicaci maki, dijelek-jelekin, marah nggak? Marah. Begitupun bapak sekarang suami istrinya dijelek-jelekin orang, marah nggak? Kalau nggak marah, dabung, suami bohong, istri bohong. Jangan begitu. Ya kan ngomong cinta Nabi. Masa kita cinta bini, kita di orang itu lagi orang kita dia. Bener gak itu cinta sama istri itu? Istrinya dicaci maki, ditelanjangin, diciumin, ditinggangin, dipaculin. Kata lakinya biarin aja, penting bibirnya hilang, kupingnya, telinganya dua nggak hilang, nggak apa, biar aja tangan dua yang penting jangan hilang, kaki dua jangan hilang. Laki cintanya bohong. Begitu ibu, suami ibu maculin bini orang, maculin janda, maculin jablay, diam aja, dicaci maki, dijelek-jelekin, diam aja. Berarti rumah tangga berarti tidak ada kiroh, tidak ada cemburu, namanya rumah tangganya dablong, cintanya bohong. Karena kalimat cinta bisa disebut terdiri dari dua kata, kasih dan sayang. Kalau sudah rasa kasih dan sayang itu baru timbul kata cinta. Dalam bahasa Arabnya mahabbah. Yang ada sekarang pada jual aqua di rumahnya boleh diambil, jangan beli lagi merek aqua. Ini produk Perancis yang jelas-jelas menghina Rasul. Kita belum berani kayak orang Perancis yang usia 18 tahun, Abdullah Al-Zawab. Abdullah Al-Zawab begitu cintanya kepada Rasul, dia belum nikah, ditempas itu batang leher, putus. Kemudian dia hukum dia, dikejar oleh beberapa polisi dari Perancis, 10 tembakan baru meninggal. Sorga sudah menanti, masuk sorga kata Rasul, tinggal kiri pintu sorga yang 8. Mau mana Abdul Al-Zawab yang kau masuki? Tujuan kita begitu. Tujuan kita mendapatkan ridho Allah malam ini, mengantarkan ke dalam sorga. Buat apaan kalau cinta kita masih kayak begitu? Yang satu. Lalu apa lagi? Ada nggak di merek aqua yang dikasih? Ada nggak? Mana Ustaz Subiadi DKR? Jangan dibeli. Sebut udah saya malam kemarin kan mau nggak kayak sedang jong-jong saya enggak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Wa ma'alaina ilal balagul mubin. Daripada saya dituntut di hadapan Allah. Haji Usman tahu itu hukumnya tidak boleh, tahu hukum itu haram. Tahu itu meracun umat Islam, akan menghancurkan umat Islam sendiri. Tapi kau biarkan, kau cuma ngomong beraninya yang adem-adem saja, yang giliran gitu kau diam. Nih bagianku Usman, kau punya ilmu nggak kau amalkan semuanya. Lebih bagus. Fa'alimun bil ilmihi lam mu'azzabun bil qub bil ubbatil waswas. Fa'alimun maka orang yang punya ilmu, lam yang malam dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun dia diazab min qub bil ubbatil waswas. Sebelum para penyembah berhala, sebelum orang-orang yang non-muslim menyembah Epeko, Kristen dan sebagainya, maka kiai orang alim yang dulu yang takut dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dia dibakar di neraka duluan. Nauzubillah min daripada nanti saya dituntut sama malaikat, lebih baik saya dibenci manusia daripada dibenci Allah. Merek yang kedua fik. Yang ketiga diantaranya mizan. Ada mizan? Ada nggak mizan di sini? Mizan ada nggak? Jangan dibeli mizan. Kalau sudah ada habisin.
Jangan dibeli lagi. Kemudian ya, nih anak-anak kita sering Yakult. Apalagi saya daripada Yakult yang buat pembersih muka ibu-ibu, Garnier, L'Oreal, kemudian makanannya dan hotelnya Ibis, termasuk SGM, termasuk Bebela, susu yang buat itu produk Perancis yang keuntungannya yang beredar di Indonesia yang dibeli oleh umat Islam untuk menghancurkan Islam sendiri. Nauzubillah. Jangan dibeli. Kalau Nabi cinta Nabi, nggak cukup kalau ini cinta kita cukup begini saja. Nabi kita dihina, Nabi kita dicaci maki, kita biarkan saja. Belum sempurna Rasul yang bilang. Apa Rasul marah? Tidak. Rasul kalau masalah pribadinya tidak marah, seperti hal berisik ketika dia dihina, dicaci oleh Nikita Mirzani. Habib itu adalah orang yang jual minyak, orang yang jual obat. Tidak marah Habib, tapi yang marah para pendukungnya. Makanya kita wajib, ibu-ibu yang ada di sini, yang ngomong cinta kepada Nabi, sebab kita cinta kepada Nabi. Ini estafet sampai kepada para aulia, kepada para habaib, kepada ulama, kepada para kiai, sesuai dengan sabda Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi. Kalau kita cinta Nabi, berarti kita cinta para habaib, cinta para aulia, cinta para kiai, cinta para ulama, cinta kepada orang-orang yang soleh, sama dengan kita mencintai Nabi. Nah kalau sekarang orang-orang yang soleh habaib sudah dihina, seperti halnya Habib Rizik oleh bintang film sinetron Mirzani, maka wajib ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini jangan lagi tonton sinetronnya. Itu di Antv kan adanya. Hina Nabi kita, hina habaib, sama menghina Nabi kita. Kenapa umat Islam yang rame-rame ini? Jangan ditonton itu Antv dan sinetron Nikita Mirzani. Tadi diserang oleh Maharani Peduli dari PA 212. Ternyata di rumah Nikita Mirzani itu sudah dibekei, sudah dibakar oleh para pembohong. Coba kalau dia umat Islam, kemarin TNI, di bapak-bapak ini berani kemarin TNI, tiba mengucapkan marhaban ya hababana, marhaban ya habibuna, Habib Rizik Syihab, diikat tangannya, diborong. Tapi Nikita Mirzani yang jelas-jelas menghina zuriyah Rasul, cucu Rasul, ketika disantroni didatangi oleh Maharani Peduli, perempuan pejuang PA 212, itu rumahnya sudah dibakar oleh Brimob. Ini kan luar biasa. Ayo sekarang buktiin cinta kita kepada Nabi. Jangan cuma ngomong doang, pelaksanaannya kagak ada. Sama juga cintanya cinta ada blok, cintanya cinta kayak buktiin kita lihat. Makanya sinetron di Antv, Nikita Mirzani itu lebih banyak kayak sinetron di Antv. Setiap kegiatan-kegiatan yang nggak usah ditonton, lama-lama kita nggak tonton, nanti nggak bakal punya suka dia. Sama dengan produk Prancis yang hari ini, 1 bulan saja tidak akan baik kalau kita tidak belanja, kita tidak beli, maka dia akan mengalami kerugian, dia akan miliar dan bisa dia bangkrut. Dan sekarang dia bertekuk lutut di pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Arab yang lainnya, termasuk Turki, untuk minta jangan sampai produk yang baik-baik. Kita harus bisa, walaupun pemerintah kita tidak memberikan instruksi, tapi pemerintah kita juga mengutuk. Ketika itu presiden juga mengutuk atas perbuatan pemerintah Prancis yang memberikan dukungan kepada orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekedar Nabi orang-orang Madura, bukan sekedar Nabi orang-orang Pakis Jaya, Nabi umat Islam yang ada di dunia. Nabi akhirnya adalah Muhammad SAW. Maka buktikan cinta kita hari ini. Buktiin, jangan cuma ngomong dong. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika.
Mudah-mudahan salawat ini menjadikan syafaat nanti di hari kiamat buat kita, amin ya robbal. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 11 lewat 7 menit. Saya kira cukup buktikan sekarang cinta kita. Hari ini kita ngomong cinta kepada Nabi, cinta kepada Muhammad, bukti apa yang hari ini telah terjadi, yang cukup menghina menyakiti Nabi kita. Nabi sebagai Nabi yang insya Allah nanti akan memberikan keselamatan kita, bukan sekedar di dunia. Sholawat yang kita bacakan tadi berdasarkan Profesor Doktor Muslim, dia meneliti kalimat Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dokter Muslim, dokter tasawuf, dia ahli tafsir. Ayat ini dilihat diteliti berdasarkan tafsir ulama para mufassir. Ternyata ketika kita membaca sholawat, dia punya pasien punya penyakit jantungnya yang sudah cukup parah, kemudian diambil dari bagian jantungnya. Setelah diambil dari bagian jantungnya, kemudian jantung itu dibacakan sholawat, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya lagi, maka seluruh sinar sholawat Nabi itu bergetar di seluruh tubuh yang sakit dengan izin Allah, dengan sholawat akhirnya sembuh seketika. Nah begitu pun kehebatan sholawat, bergetar dia di tubuh kita, masuk ke dalam jasad kita. Sholawat demi sholawat yang tadi kita baca ini berdasarkan Profesor Doktor tasawuf dalam ilmu agama. Dia meneliti tafsir ayat itu. Ternyata begitu sholawat yang kita baca, maka dia masuk ke dalam tubuh kita, dia bergetar di tubuh kita, dia menyinari seluruh tubuh yang ada di dalam jasad kita. Makanya sholawat
dibaca ria atau tidak tetap mendapatkan nilai pahala. Oleh karenanya perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Salah satu bagian dari kita bertakbir, kita mengagumi, menghormati, mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sekarang kita mencintai Nabi kita buktikan. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa tadi kok golongan yang terakhir begitu berseri-seri mukanya, dia mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat pada masa satu jam? Itu salah satu di antaranya yang baluna solihati wal hasanati, dia melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik sesuai petunjuk agama kita Islam, sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yuhafizuna ala shalawatil khamsi, dan dia dalam kehidupan sehari-harinya sampai kepada akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat 5. Di dalam sholat 5 waktu ada nyebut Nabi nggak? Ada pakai sholawat nggak kita kepada Nabi? Di dalam sholat kita ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Di tasyahud awal, tasyahud akhir, ada nggak kita sebut Nabi? Assalamu alaika kepada dia, ada nggak kita sebut ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Kita buka dari salat, dari doa tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, assalamu alaika. Makanya orang yang sholat bergetar, hatinya tersinar, di hari kiamat dia diberikan pertolongan Allah Subhanahu. Lalu bagaimana bagi orang yang kakinya kaki manusia, tangannya tangan manusia, yang baju muka babi? Itu kata Rasulullah, ada suara-suara dari atas yang memberitahu, hei penduduk padang Basar, kau yang hari ini ingat, kau yang hari ini tahu, jangan kau bingung. Itu tetanggamu, itu tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, sekalipun sama, hanya mukanya jadikan muka babi. Apa? Kata suara-suara dari Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di padang mahsyar. Alladzina yatahawwaduna shalah. Kalau kau mau tahu, itulah orang yang dari hidupnya sampai matinya ninggalin sholat 5. Na'udzubillahi min, mukanya disalin jadi muka bab. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi kepada kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan malam ini cinta kita kepada Nabi dan Rasul Allah masukkan dalam jiwa kita konsisten dan istiqamah, tetap kita mencintai Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Dengan wasilah itu mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman Islam. Allah ampuni dari dosa dan kesalahan kita, dosa orang-orang tua dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhkan dari segala penyakit kita, baik penyakit lahir, lebih-lebih penyakit batin. Dan mudah-mudahan dalam memasuki kondisi seperti sekarang ini Allah bergabung permudah segala urusan dan rizki kita dengan rizki yang halal, banyak barokah untuk ibadah kita kepada Allah. Allah jauhkan kita dari bencana musibah dan malapetaka, hidup kita untuk keberkahan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Bagi bapak ibu jamaah yang ikut andil dalam rangka kegiatan cinta Nabi, cinta Allah hari ini, baik harta maupun tenaga, Allah berikan barokah wassaada wassalama bidini wa dunya wal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir bi barakati suratil Fatiha.